Selamat sore. Yuk, open cam yuk. Selamat sore. Ya, sore Mela, Wano. Selamat sore. Sore. Ya, Olin. Oh, cantik banget sore ini. Halo Olin, selamat sore. Olin sehat? Winter hebat ya. Aldrik, selamat sore. Selamat sore. Ya, Yosi, ayo dibuka kameranya. Selamat sore, Yosi. Selamat sore. Ya, dibuka kameranya ya. Raika, dibuka kameranya. Selamat sore. Oh, ganteng toh. Woi, Nara. Selamat sore, Nara. Sore, Bu. Ya, baik. Anak-anak, kita akan mulai belajar lagi ya sore hari ini tentang cerita-cerita yang ada di Alkitab. Ya, masih ingat minggu lalu kita berbicara tentang apa? Belajar tentang apa? Ayo, Wano ingat gak Wano? Tak lihat di presensi kemarin hadir. Ayo, apa kemarin? Apa noh? Lupa, Bu. Lupa. Raika harusnya ingat ini Raika. Manusia jatuh dalam dosa. Pinter, hebat. Manusia jatuh di dalam dosa. Kita mau lanjutkan ya bagaimana kelanjutan kisahnya. Tapi kita akan mulai dengan berdoa. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu. Nara, kameranya dibuka, Ra. Ya, semua dibuka ya supaya Bu Hari bisa lihat. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Hari ini pun kami sungguh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan mulai dari pagi, siang, hingga sore hari ini. Kami mau belajar Tuhan, kami mau lebih dekat dengan Tuhan. Tolonglah setiap kami, perlengkapi setiap kami, supaya kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi. Apapun yang kami pakai di sore hari ini, jaringan, alat-alat yang kami pakai, biarlah Tuhan memberkati sehingga kami boleh belajar dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu sore hari ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Yuk. Baik, anak-anak, mari kita simak apa yang ada di layar ya. Kemarin berkaitan dengan manusia jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, maka sebagai salah satu hukumannya adalah manusia diusir dari Taman Eden. Nah, harus hidup susah. Yang laki-laki harus susah payah mencari rezeki, yang perempuan merasakan sakit saat melahirkan. Nah, tapi bagaimana kisah mereka? Kita mulai dari ketika Adam dan Hawa atau manusia pertama mempunyai anak ya. Sebentar, coba perhatikan yang ada di layar. Ini materi kita hari ini ya, Nak. Bisa dibaca? Nara, coba dibaca apa judul kita sore hari ini? Kain dan Habel. Kain dan Habel dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Anak-anak silakan ditulis dulu. Materi kita sore hari ini adalah Kain dan Habel. Nah, sudah sampai Kejadian 4 ya, cepet ya. Kejadian 1 sudah, Kejadian 2 sudah, Kejadian 3 sudah, sekarang di Kejadian 4. Kain dan Habel. Ada yang pernah mendengar kisah ini? Yosi, pernah nggak dengar kisahnya? Pernah, Bu. Kira-kira tentang apa yang kamu tahu? Kain dan Habel yang mempersembahkan
persembahannya, tapi ada salah satu yang iri. Iya. Terus dibunuh adiknya. Ya, oke. Kalau Aldrik, kira-kira apa yang terbersit dalam pikiranmu ketika tahu Kain dan Habel? Maksudnya? Kisah-kisah tentang Kain dan Habel apa yang kamu tahu? Seingatku kalau si Kain ini iri sama si Habel karena yang dia dapat nggak setara dengan si Habel atau kebalik. Baik, terima kasih. Olin, Olin bisa lihat yang ada di layar, Olin? Bisa, nak? Coba di open mic-nya, nak. Coba, Lin. Yang ada di layar, itu yang satu bawa apa? Mana Olin ya? Olin, Olin. Oke. Ya, yuk Olin, yuk. Di open mic-nya. Bisa, nak? Yang gambar satu itu bawa apa? Olin, bisa dengar suaranya Bu Ari? Baik, kita tinggal dulu ya, Olin ya. Olin nanti kalau kalau mau tanya atau mau ngomong bisa langsung di open mic-nya ya, Nak ya. Minta tolong mama atau papa ya. Supaya suaranya bisa Bu Ari dengar ya. Ya, Mela, Mela, Mela. Halo Mela, selamat sore. Sore. Ya, Mela, apa yang kamu tahu dari kisahnya Kain dan Habel? Kalau saya saja gimana? Apa? Kalau saya saja gimana? Oh ya, ya diwakili Wano. Piye Wano? Jadi Kain dan Habel itu membawa persembahan kepada Tuhan. Pinter, terus? Kain mempersembahkan hasil panen dan Habel mempersembahkan anak sulung. Anak apa? Tuhan tuh menerimanya persembahannya dari Habel. Terus? Kain itu cemburu dan membunuh Habel. Iya, pinter. Udah pinter semua ya. Olin, coba Olin. Mana Olin? Coba di open mic, Lin. Ya, Olin coba gambar yang satu itu bawa apa, Nak? Yang Olin lihat di layar. Kambing. Kambing, pinter. Lalu orang yang satunya bawa apa? Sayuran. Pinter, hebat. Bawa kambing sama sayuran. Nah, itu mau diberikan sama Tuhan, Lin. Ya, yuk kita lihat kisahnya yuk. Ya, berarti hari ini kita belajar dari kisahnya Kain dan Habel berkaitan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, coba sekarang lihat yang ada di layar ya. Yuk. Raika, gambar apakah yang ada di layar? Mengedarkan kantong persembahan. Ya, berarti pada saat mempersembahkan ya. Nara, pernah nggak kamu melakukan kegiatan seperti pada gambar? Nara? Kemana ini Nara? Nara? Aldrik dulu. Aldrik, pernahkah melakukan kegiatan seperti pada gambar? Pernah, Bu. Saat apa? Saat di gereja. Saat di gereja. Yosi, pernah nggak melakukan kegiatan seperti gambar? Pernah, Bu. Di mana? Di
Di gereja, kalau Oke. nggak di tempat ibadah. Iya, betul, di gereja atau di tempat ibadah. Mela pernah nggak, Mela? Pernah, Bu. Pernah. Di mana, Mela? Di gereja. Di gereja. Olin pernah nggak ngasih persembahan? Pernah. Oh, belum. Kalau sekolah minggu itu loh, Lin, ngasih uang, dimasukkan ke kantong persembahan, ya, itu memberikan persembahan. Nah, anak-anak, gambar yang pertama atau yang ada di layar ini adalah gambar ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Wujudnya dalam bentuk apa, Raika? Dalam bentuk apa? Bentuk uang. Uang, pinter. Dalam bentuk uang. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, lihat gambar selanjutnya. Ini sama-sama orang mempersembahkan ya. Kalau yang tadi persembahannya dalam bentuk uang, yang digambar sekarang ini adalah mempersembahkan dalam bentuk talenta. Nah, yang bisa menyanyi, dia memberikan persembahan dalam bentuk suara. Yang bisa main keyboard, bisa main gitar, bisa main alat musik, ya. Mereka juga memberikan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk talenta atau kemampuan kita. Kita kembalikan kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan. Nah, sama yang dilakukan si Kain dan Habel tadi. Sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, tapi apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Kain dan Habel? Yuk, kita buka slide berikutnya ya. Ada sebuah tayangan video. Yuk, kita simak dulu ya videonya. Nah, kita akan menyimak video berikut ini tentang kisahnya Kain dan Habel. Kemudian manusia itu dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." kata Kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel,
adikmu itu? Jawabnya, Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang terkutuklah engkau. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Baik, itu tadi kisahnya ya. Hampir sama seperti yang tadi teman-teman kalian sampaikan. Yuk, sekarang kita mulai tulis ya. Jadi setelah manusia diusir dari Taman Eden, dia punya anak namanya Kain dan Habil. Ya, yuk kita tulis bagian yang pertama. Ah, ya, kita tulis bagian yang pertama. Ya, Adam dan Hawa memiliki anak bernama Kain dan Habil. Yuk, silakan. Oh, belum anu ya. Sebentar. Belum berubah ya, sebentar. Yuk, dilihat yang ada di layar ya. Adam dan Hawa memiliki anak bernama Kain dan Habil. Nah, setelah kemarin ceritanya melanggar perintah Tuhan, hukumannya adalah harus keluar dari Taman Eden. Nah, kemudian mereka hidup suami istri. Kemudian memiliki anak bernama Kain dan Habil. Sudah ya, sudah ditulis ya. Bagian berikutnya. Nah, Habil menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Nah, mereka sudah tumbuh menjadi orang yang dewasa, sudah gede gitu ya. Kemudian bekerja, Habilnya sebagai gembala, kemudian Kainnya sebagai petani. Nah, yuk silakan ditulis dulu. Olin sudah bisa nulis belum ya, Lin ya? Nah, Bu Ari mau tanya Olin. Olin sudah bisa nulis? Sudah. Pinter, hebat ya. Ya, Lin ditulis, Lin. Wah, pinter ya ternyata. Olin kelas berapa, Lin? Ah. TKA ya. TKA tapi sudah pinter nulis ya, hebat ya. Ya, disalin ya, Lin, yang ada di layar ya, Lin. Habil menjadi gembala, sedangkan Kain menjadi petani. Mela sudah selesai, Nak? Sudah? Oke. Raika, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, oke. Yuk, kalau sudah selesai kita lanjut ya. Sudah, kita lanjut. Nanti Olin kalau ketinggalan minta bantuan mama atau papa ya, Lin ya. Yuk, kita lanjut yuk. Nah, waktu itu mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Karena Kain bekerja sebagai petani, maka dia membawa hasil tanahnya, hasil kebunnya, apa yang dia tanam, berbuah, menghasilkan sesuatu, dia bawa itu. Ya, kemudian Habil mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Nah, karena pekerjaannya sebagai gembala tadi toh, ya, maka yang dibawa anak sulung dari kambing domba yang terbaik. Anak sulung itu artinya anak yang pertama, ya.
Artinya sesuatu yang baik yang mereka bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oke, yuk silakan ditulis dulu. Diringkas boleh, boleh Bu, boleh diringkas ya. Kain dan Habil membawa persembahan kepada Tuhan. Kain membawa hasil tanah, Habil membawa lemak-lemak anak sulung kambing dombanya. Anak sulung kambing domba, gitu ya. Baik, yuk Bu Hari tunggu yuk. Agak panjang ini ya tulisannya ya. Nara, Nara, Nara bisa dengar Bu Ari? Oh iya, ya ditulis Ra, sudah selesai belum? Nara sudah selesai? Sudah, oke. Aldrik? Sudah. Sudah, baik. Sudah ya? Mereka bekerja, kemudian membawa persembahannya kepada Tuhan. Selanjutnya, dua-duanya memberikan persembahan kepada Tuhan ya, tetapi hanya persembahan Habil yang diterima. Tuhan menerima persembahan Habil. Nah, kemudian tadi di video diceritakan ya, ketika Kain melihat bahwa Tuhan menerima persembahan Habil, mukanya menjadi muram. Dia menjadi marah. Ya, Kain menjadi marah. Marahnya mungkin karena yang disampaikan temanmu tadi di awal benar ya. Mungkin karena iri ya. Kenapa kok persembahanku nggak diterima? Kenapa kok yang diterima persembahannya Habil gitu ya? Karena ada rasa iri. Kemudian dia menjadi marah. Nah, marah kemudian membenci si Habil. Marah kemudian benci gitu ya. Yuk silakan ditulis. Ya, iri, kemudian marah, tidak terima gitu ya dengan apa yang dimiliki oleh atau apa yang dilakukan Tuhan kepada orang lain, khususnya kepada Habil. Ya. Coba tak tanya. Ini pertanyaannya intermezzo ya, sambil menunggu yang lain selesai nulis. Wano, kira-kira kalau kamu jadi Kain, kamu marah enggak? Piye? Susah dijawab. Susah. Yosi, kalau kamu jadi Kain, lihat persembahannya temanmu diterima, persembahanmu ndak, kamu marah nggak, Yos? Ya, gimana? Ya, sulit, pertanyaan yang sulit untuk dijawab, Bu, gitu ya. Kalau marah kok ndak baik ya. Tapi kalau nggak marah kok keadaannya tidak seperti yang saya inginkan, gitu ya. Nah, tapi Kain memilih untuk marah, iri, gitu ya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Nah, karena sudah marah, sudah iri tadi, dia merencanakan sesuatu yang jahat. Nah, yuk ditulis yuk. Apa rencananya itu? Kain pura-pura mengajak Habil pergi ke padang. Ah, kan Habil nggak ngerti toh kalau Kain punya rencana jahat. Nah, dia mengajak untuk pergi ke padang. Mungkin diajak jalan-jalan gitu ya, Nak ya. Ayo jalan-jalan. Nah, kemudian ikut dia. Sampai di padang, Kain ternyata memukul sehingga
Habelnya meninggal ya, atau dengan kata lain membunuh. Nah, sampai tidak bernyawa. Mungkin dipukulnya terlalu keras gitu ya, sehingga banyak darah yang keluar, tidak sadarkan diri lalu meninggal. Nah, diawali dari rasa marah tadi, iri ya, melihat persembahanku kok nggak diterima, tapi persembahan Habil diterima. Ya, yuk kita lanjut ke bagian kita berikutnya ya. Oke. Nah, ini slide yang terakhir. Ketika sudah membunuh Habil, Kainnya pergi ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tetapi Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain. Ketika ditanya oleh Tuhan, nah tadi di video ditanya toh, di mana Habil gitu ya. Lalu apa jawabnya Kain? Dia bilang sama Tuhan, aku tidak tahu. Aku kan bukan penjaganya si Habil gitu ya. Berbohong sama Tuhan. Padahal dia tahu bahwa dia sudah membunuh Habil. Kain tidak mengakui perbuatannya. Berbohong, tidak jujur ya. Yuk ditulis dulu yuk. Ketika ditanya oleh Tuhan, Kain tidak mengakui perbuatannya. Sudah selesai ya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Kita buka slide berikutnya ya. Nah, apa pelajaran yang kamu dapatkan di sore hari ini dari kisahnya Kain dan Habil? Coba satu-satu Bu Hari tanya. Mulai dari Yosi. Apa Yos yang kamu pelajari dari kisahnya Kain dan Habil? Daripada kita iri dengki, mending kita belajar untuk tidak iri dengki. Oke, terima kasih. Berusaha untuk tidak iri, dengki kepada orang lain. Karena rasa iri, rasa marah, rasa dengki, kalau tidak kita kendalikan, nanti bisa berakibat yang tidak baik. Ya. Kemudian Aldrik, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini? Seberapa besar kita berbohong, Tuhan pasti selalu akan tahu. Pinter, hebat. Seberapapun kita berbohong, si Kain tadi kan bohong toh setelah melakukan kejahatan. Nah, tapi Tuhan tahu ya. Kemudian, Nara, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini, Ra? Gak boleh iri. Tidak boleh iri. Pinter. Raika. Kita tidak boleh membunuh. Pinter, hebat. Iya, benar. Tidak boleh membunuh ya. Apalagi membunuh manusia seperti yang tadi dikisahkan ya. Itu tidak untuk kita contoh ya, Nak. Itu adalah akibat dari seseorang yang tidak bisa mengendalikan rasa marahnya. Nah, untuk itu kita belajar sore hari ini ya. Wano sama Mela, sama nggak jawabannya? Beda. Beda. Mela dulu apalah? Pentingnya hidup dengan ketulusan. Iya, tulus ya. Bener, mungkin sih Kain tadi kok persembahannya nggak diterima sama Tuhan. Kenapa? Mungkin saat mempersembahkan dia nggak tulus ya, makanya Tuhan nggak mau terima. Nah, jadi hari ini belajar bagaimana ketika kita mempersembahkan sesuatu itu harus tulus ya, supaya Tuhan terima. Wano. Pentingnya menyembah Tuhan dengan segenap hati. Ya, segenap hati dan segenap jiwa, ya toh, dan segenap akal budi, gitu ya.
Sip, hebat. Olin, ada yang mau disampaikan, Lin? Olin belajar apa sore hari ini? Tidak. Tidak? Tidak marah. Pinter. Olin sering marah enggak? Hari ini belajar ya, Lin. Enggak boleh cepat marah. Nanti jadinya sesuatu yang enggak baik ya kalau kita mudah marah. Oke, ya sekarang kita tulis ya dari apa yang tadi disampaikan oleh teman-temanmu. Kalau kurang nanti kita tambah ya. Nah, ini yang kita pelajari sore hari ini. Yuk, silakan ditulis. 1. Ketika memberikan persembahan, baik uang, talenta, ataupun kemampuan kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, berikan yang terbaik. Uang, kemampuanmu, ya, berikan yang terbaik. Terus yang kedua, tidak iri. Ya, tidak iri atau tidak marah boleh ditambahkan. Tidak iri, tidak marah, ya, tidak dengki, boleh ditambahkan. Nah, kemudian yang ketiga, hidup rukun dengan saudaranya, kakak, adik, dan juga teman-temanmu, ya. Jangan seperti Kain tadi, suka marah-marah, kemudian melakukan perbuatan yang tidak baik, ya. Mukul teman, nendang kakak adik, ya, membentak-bentak, jangan dilakukan ya nak ya. Hidup rukun. Nah, supaya peristiwa-peristiwa seperti yang tadi dilakukan oleh Kain tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Tadi Kain dapat hukuman dari Tuhan toh. Apapun yang diusahakan oleh Kain tidak akan berhasil. Wah, ternyata hukumannya sangat berat. Nah, hidup rukun, berusaha hidup rukun ya. Lalu yang keempat, mengakui perbuatan atau kesalahan. Seperti yang Aldik sampaikan tadi, hiduplah jujur. Ketika melakukan kesalahan, kita akui ya, jangan dicontoh apa yang dilakukan oleh si Kain tadi. Sudah melakukan kesalahan, ketika ditanya Tuhan malah marah-marah lagi toh. Ya, jadi Bu Ari berharap apa yang ada di layar bisa kita hidupi di dalam kehidupan kita ya. Tambah lagi boleh, kayak tadi punyanya Raika, boleh ditambah di nomor 5. Tidak boleh membunuh ya. Tambah lagi nomor 6, punyanya Kak Mela tadi. Mela tadi menjawab hidup di dalam ketulusan. Memberi yang terbaik, memberi dengan tulus ya. Boleh. Yang ada di layar 4, kamu tambahkan ya dengan apa yang tadi sudah teman-temanmu sebutkan. Oke. Baik, sudah selesai ternyata. Nah, baik, Mela sama Wano sudah selesai kah? Sudah, rukun toh, sama adiknya rukun ya. Bu Ari lihat kok pukul-pukulan. Ya, sayang ya, sayang. Baik, anak-anak, itu yang kita pelajari sore hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kita belajar sama-sama ya. Apa yang tadi sudah kita dapatkan, kita ambil yang baik-baik saja. Belajar mempersembahkan yang terbaik seperti Habil. Apa yang dilakukan Kain jangan dicontoh. Ya, ada yang mau mimpin untuk doa penutup? Olin bisa doa penutup, Lin? Mau? Oh, nggak mau? Nggak bisa? Mau nggak, Lin? Berdoa? Oh, belum ya. Baik, nanti latihan dulu di rumah ya. Besok kalau sudah gede, Olin mimpin doa juga ya. Yuk, sekarang yang mau mimpin doa penutup siapa? Raika, Aldrik, Nara, oke. Oh,
Nara nunjuk Aldrik. Kok menunjuk diri sendiri, Ra? Katanya kemarin Aldrik sudah ya? Aldrik minggu lalu sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, berarti sekarang gantian. Nara yang mimpin doa penutup. Ayo, Ra, dibuka mic-nya. Kemudian dibuka kameranya. Kita satu dalam doa untuk doa penutup. Minggu depan giliran yang lain yang belum dapat. Ya, yuk buka mic-nya, Ra. Halo. Ya, yuk teman-teman mari kita berdoa. Yuk, Nara yang mimpin. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di meeting hari ini. Tuhan, berkatilah kami supaya kami besok bisa bertemu lagi di hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, besok kita ketemu lagi di sekolah minggu ya. Jangan lupa catatannya di bawah. Nanti tak tuker sama hadiah. Oke. Terima kasih anak-anak hebat. Kita ketemu lagi di hari Sabtu minggu depan ya. Dengan online seperti ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Sehat selalu ya. Dadah. Dah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Terima online kasih. aja. Ayo.